Ada yang nelpon gitu kan, gimana ada yang kamu nelpon, prosesnya gitu? Ini dari Inggris, niat banget. Padahal saya belum diterima Chevening kan. Terus juga mereka kirim-kirim newsletter lah gitu. Iya, newsletter, terus guide book lah. Ini udah kayak saya mau jadi mau kuliah fix aja daftar gitu kan. tapi saya melihat ini serius gitu kan. Udahlah, sama-sama serius. Sama-sama mungkin serius. Jodoh berarti. Gitu. Wah, berarti nanti yang serius ya, yang serius nih. Nanti saya hubungi saya aja, yang serius. Serius. Jadi pokoknya kata kuncinya harus serius. Ternyata kalah ya sama serius tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Dan untuk apply ke University of Manchester ini, ke jurusan saya, dulu itu prosesnya sangat cepat ya. Saya hanya butuh waktu 1 minggu untuk gitu? Iya, dari submit sampai mendapatkan LO itu butuh waktu 1 minggu. Dari ibaratnya dari daftar sampai dapat keputusan diterima itu cuma 1 minggu. 1 minggu. Luar biasa. Emang itu proses normal atau emang karena Mas Ari yang luar biasa nih? Nah, tadi kan udah nyinggung sebelum masuk lebih detail gimana kuliah TESOL ya. Ini soalnya tadi Mas Ari nyinggung masalah biaya soalnya. Gitu, masalah biaya. Nah, Mas Ari sendiri gimana biayanya? Iya, untuk di kampus saya sendiri, untuk di jurusan saya sendiri. Berapa deh bayarnya, berapa dulu? Itu waktu tahun saya bayarnya 18.000 pound sterling. 18.000 pound sterling itu sekitar 350 ya. Ya, 350 lah. 340 350 juta. Oke. Setahun tuh ya? Iya, setahun. Dan alhamdulillah saya nggak ada segitu ya. Jadi terus gimana buat kita yang nggak punya duit segitu tuh? Dan tentu banyak beasiswa ya. Termasuk saya juga bisa kesini itu. Alhamdulillah ya. Dengan beasiswa apa? Wasilah beasiswa. Beasiswa apa? Chevening. Ya. Oke. Chevening. Oke. Ini ya, ini salah satu yang populer juga ya beasiswanya gitu, karena banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah ke UK dengan beasiswa itu. Jadi kita tanya-tanya aja langsung sebenarnya. Terus gimana prosesnya waktu pas Chevening tuh? Apa yang disubmit? Apa aja prosesnya? Terus sulit gak? Barangkali ada tips-tipsnya dari Mas Ari gitu. Seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Di video sebelumnya. Linknya nanti dikasih ya. Itu di akun di channel di sebelah. Kolaborasi yang lain. Oke. Maklum artis nih banyak yang ngajak collab. Ini baru kedua loh. Nanti setelah ini akan lebih banyak. Jadi, aduh, dingin banget ya. Iya, ini lagi dingin banget nih. Tadi sampai mana? Beasiswa, pengajuan. Iya. Jadi beasiswa Chevening ini cenderung nggak ribet di awal. Nggak ribet di awal. Nggak ribet di awal, kenapa? Karena di awal, di tahap pertama administrasi, kita hanya cukup mengisi biodata diri dan juga submit ijazah. Ijazah dan biodata, CV lah berarti ya? Iya, maksudnya CV lah, biodata ya. Dan maksudnya beserta pengalaman kerja dan lain-lainnya, menjelaskan lebih detail tentang kita. Iya, seperti itu. Terus habis itu? Ya, dinyatakan proses lanjut gitu. Iya, sama esai juga. Dan esainya tentang apa? Ada 4 esai yang harus kita buat, masing-masing maksimal itu 500 kata. Yang pertama itu tentang leadership and influence. Ya, jadi kepemimpinan kita di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti apa, kayak gimana gitu. Dan apakah kan seorang pemimpin tentu harus punya pengaruh yang besar. Nah, kita tentu harus bisa membuktikan gitu, baik di masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Dan juga yang kedua adalah networking. Ya, jadi tentang pengalaman berjejaring kita. Iya, berjejaring kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan network yang kita miliki ya untuk mencapai tujuan kita. Tentu untuk bisa menjadi pemimpin dan membuat sebuah menciptakan pemimpin lain. Ya, menciptakan pemimpin lain dan membuat menjadi orang yang berpengaruh seperti itu. Dan yang ketiga itu tentang karir di masa depan. Jadi rencana karirnya itu seperti karir plan itu seperti apa, nanti mau jadi apa gitu kan. Dan yang terakhir alasan kenapa mau masuk
jurusan ini? Kenapa mau masuk jurusan ini? Kenapa pilih UK sebagai destinasi untuk studi? Saya nggak tahu mana yang awal, yang pasti ini nggak dalam order ya, maksudnya ini. Oh, ini nggak bersamaan ya? Iya bersamaan, maksudnya tapi saya lupa mana yang pertama. Mana yang pertama disubmit urutannya, tapi disubmitnya barengan. Iya barengan. Oke, itu ya. Terus abis itu ada proses lain nggak selain administrasi? Nah, kalau sudah esai lalu biodata lengkap dan juga ijazah dan sebagainya, sudah kita tinggal tunggu gitu. Jadi kita nggak perlu submit IELTS dari awal, kita nggak perlu submit apalagi LOA dari awal. Jadi ya sudah. Udah gitu. Terus berapa lama ada pengumuman untuk tahap awal? Nah, biasanya untuk tahun saya waktu itu untuk closing date applications ya itu 8 November. Jadi kita menunggu dari 8 November sampai pengumuman lulus atau tidaknya. Dan waktu itu saya mendapat pengumuman lulus tanggal 14 Februari. Jadi sekitar 4 bulan lah ya. Ya, 4 bulan dari tanggal terakhir submit. Betul. Setelah itu apa prosesnya? Prosesnya setelah itu ya kita mendapatkan jadwal interview. Kita mendapatkan jadwal interview. Ya, dan saya waktu itu dapat jadwal interviewnya di bulan Maret. Jadi nggak terlalu lama lah ya. Interviewernya orang Indonesia apa orang sini langsung? Waktu itu yang interview ada satu orang kedubes, orang Inggris, dia pegawai kedubes. Kedutaan ya? Iya, kedutaan itu kalau tidak salah atas pertahanan atau atas pendidikan, saya lupa. Yang di Indonesia berarti. Ya, dan yang satu lagi itu alumni Chevening. Alumni Chevening. Tapi udah senior. Dan yang satu lagi itu pegawai orang Indonesia juga, tapi pegawai di kedubes. Ya. Apa aja tips-tips buat wawancara kira-kira? Sebenarnya untuk Chevening sendiri tidak ada pertanyaan spesifik aneh, pertanyaan jebakan dan lain sebagainya. Enggak, semuanya pertanyaannya normal. Dan sebenarnya kalau teman-teman menguasai esai teman-teman ya pertanyaannya nggak jauh dari situ. Seputar hal-hal yang mau kita capai, rencana gitu aja. Ya gimana kita bisa mencapai karir, seberapa besar impact kita setelah dapat ini gitu. Iya, tentu teman-teman harus bisa ngegambarin lah ya. Dan ya mungkin nanti ada yang ditanya lebih spesifik lagi gitu, nanti ini gimana gitu kan. Ini visible atau enggak gitu. Tujuannya apakah hanya sekedar kata-kata, gimana cara untuk bisa mengkolaborasikan antara leadership influence dan networking ini gitu kan. Seperti itu. Pasca interview udah selesai? Atau interview ada lagi? Waktu itu saya hanya 30 menit, bukan hanya sih, itu lumayan deg-degan itu sih. Lumayan deg-degan. Dan itu full English ya? Full English. Setelah setelah interview selesai, ya kita tinggal menunggu. Habis itu? Biasanya pengumuman untuk kelulusan itu ya bulan Juni. Lumayan lama ya. Itu sebenarnya masih conditional offer gitu kan. Karena apa? Karena ada beberapa ada beberapa persyaratan yang harus kita submit. Gitu, di antaranya IELTS-nya apakah kita sudah submit, lalu juga jadi IELTS terus LOA tuh di fase-fase ini, nih. Iya, kalau misalkan kita udah submit dari jauh-jauh hari ya berarti tidak masalah dong gitu kan. Tapi kalau kita belum ya submit sebelum 12 Januari gitu. Karena kan 12 Januari tahun berikutnya berarti. 12 Juni. Juli. 12 Juli. Jadi lumayan lama juga ya waktunya. Lumayan lama dan ada syarat minimalnya tuh buat IELTS sama. Untuk IELTS itu 6,5 overall. Dan tidak ada sub skill yang kurang dari 5,5. Jadi lebih. Gitu. Jadi ini masih linear sama syarat TESOL tadi ya. Jadi kalau TESOL udah terpenuhi, otomatis Chevening terpenuhi ya. Pasti gitu. Kayak gitu. Dan yang di aplikasi persyaratannya. Ya, salah satu persyaratannya kan, jadi kita ketika di biodata itu kita diberikan 3 opsi. Jadi 3 opsi universitas yang kita tuju. Yang mau kita tuju. 3 universitas, 1 jurusan. Atau 3 jurusan, 1 universitas. Nah, Mas Ari case-nya yang mana waktu itu? Nah, kalau saya 3 universitas, 1 jurusan. Jurusannya sama tapi beda-beda. Mana aja?
Saya pilihan pertamanya UCL, kedua UCL London, Manchester, dan yang ketiga Glasgow. Tapi waktu itu saya belum sempet UCL gitu. Gitu. Karena coba Manchester dan Glasgow ternyata ternyata granted gitu kan. Ternyata dapat LOE, dan Manchester ini seperti sangat serius gitu. Gitu. Iya, jadi setelah saya submit, setelah saya mendapat LOE dari mereka seminggu setelah itu, ditanyain terus sama dia. Iya, ada yang nelpon gitu kan. Gimana ada yang kamu prosesnya gitu? Ini dari Inggris niat banget, padahal saya belum diterima Chevening kan. Terus juga mereka kirim-kirim newsletter lah gitu. Iya, newsletter, terus guide book lah. Ini udah kayak saya mau jadi mau kuliah aja fix gitu kan. Tapi saya melihat ini serius gitu kan. Udahlah, sama-sama serius. Sama-sama mungkin serius. Jodoh berarti. Gitu. Wah, berarti nanti yang serius ya, nih yang serius nih. Nanti saya hubungi saya aja yang serius. Serius. Jadi pokoknya kata kuncinya harus serius. Ternyata kalah ya sama serius tuh. Oke. Nah, sekarang berarti kan waktu itu udah dapat Manchester, tinggal Chevening nunggu kabar ya. Jadi udah selesai kabar. Nah, kalau kuliahnya sendiri TESOL apa aja sih? Kuliah tadi udah dijelasin dari 4 jurusan ya tadi ya. 3 pathways. 3 pathways. 3 pathways. Jadi Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.